Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Urda. Di sini saya akan menjelaskan metode yaitu metode-metode dari mata kuliah akuntansi manajemen. Yang terhormat Bu Lydia Agustiani, SPDMM, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen. Baiklah, kita langsung masuk ke akuntansi manajemen, yaitu metode capital budgeting. Di sini saya akan mengulas secara mendalam metode-metode capital budgeting, sebuah alat krusial dalam akuntansi manajemen untuk pengambilan keputusan investasi jangka panjang. Baik, selanjutnya di sini ada daftar isi. Untuk daftar isi di sini ada pengantar capital budgeting, yaitu berisi definisi, tujuan, dan pentingnya dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, metode non-diskon, berisi pembahasan payback, period, dan accounting of return. Selanjutnya, yang ketiga, metode diskon, yaitu berisi net present value atau metode NPV, dan internal rate of return atau IRR. Untuk yang keempat, studi kasus dan pertimbangan lain, berisi aplikasi praktis dan faktor-faktor. Selanjutnya kita masuk ke pengantar capital budgeting. Di sini kita masuk ke definisi terlebih dahulu. Untuk definisi yaitu proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait investasi aset jangka panjang perusahaan. Kita masuk ke tujuan utama. Nah, di sini di tujuan utama tersebut ada 3 poin penting, yaitu maksimalisasi nilai pemegang saham, alokasi sumber daya secara efisien, ketiga, penilaian kelayakan proyek investasi. Selanjutnya kita masuk ke metode non-diskon. Nah, di sini ada payback period, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awal. Mudah dipahami, namun mengabaikan nilai waktu, uang, dan arus kas setelah periode pengembalian. Selanjutnya ada metode IRR atau accounting of return, yaitu mengukur profitabilitas proyek berdasarkan laba akuntansi, menggunakan data yang tersedia, tetapi juga mengabaikan nilai waktu, uang, dan arus kas. Selanjutnya kita masuk ke metode diskon, yaitu net present value atau metode NPV. Untuk metode NPV tersebut yaitu selisih antara nilai sekarang arus kas masuk dan arus kas keluar. Jika NPV positif, proyek dianggap layak. Di sini kalian dapat melihat rumus dari metode NPV tersebut. Untuk C yaitu arus kas bersih pada waktu T. Untuk R yaitu tingkat diskon atau biaya modal. Untuk I yaitu investasi awal. Selanjutnya kita masuk ke metode diskon, yaitu internal rate of return atau metode IRR. Untuk metode IRR tersebut yaitu adalah tingkat diskonto yang membuat NPV proyek menjadi 0. Proyek dianggap layak jika IRR lebih besar dari biaya modal. Nah, di sini kawan-kawan dapat melihat rumus dari metode IRR tersebut, dapat lihat sendiri di sini. Untuk metode IRR tersebut yaitu IRR intuitif karena dinyatakan dalam presentase, memudahkan perbandingan antar proyek. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus dan pertimbangan lain. Untuk studi kasus tersebut
ada beberapa poin, yaitu proyek manufaktur baru, sensitivitas dan skenario. Selanjutnya ada kualitatif dan strategis. Untuk proyek manufaktur baru, yaitu perusahaan mempertimbangkan investasi di lini produksi baru. Analisis NPV dan IRR menunjukkan kelayakan tinggi. Sedangkan di sensitivitas dan skenario, yaitu menganalisis bagaimana perusahaan variabel kunci, atau misalnya volume penjualan, biaya, atau mengurangi hasil proyek. Selanjutnya kita masuk ke kualitatif dan strategis, yaitu pertimbangan faktor non-keuangan seperti risiko operasional, dampak lingkungan, dan keselarasan strategis. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan dan langkah-langkah selanjutnya. Untuk kesimpulan tersebut, yaitu ada capital budgeting adalah fondasi keputusan investasi cerdas. Seperti yang telah kawan-kawan sudah dengar, yaitu untuk metode capital budgeting ini untuk investasi jangka panjang. Selanjutnya, untuk di kesimpulan ini ada 3 poin penting, yaitu pilih metode tepat, analisis sensitivitas, pantau dan sesuaikan. Untuk pilih metode tepat, yaitu gunakan kombinasi NPV dan IRR untuk menganalisis komprehensif. Selanjutnya, yaitu analisis sensitivitas, yaitu siapkan diri untuk ketidakpastian dengan skenario yang berbeda. Selanjutnya, masuk ke pantau dan sesuaikan. Di sini ada keputusan investasi tidak strategis, yaitu evaluasi dan sesuaikan secara berkala. Di sini kita perlu evaluasi lebih dalam terkait perusahaan tersebut. Nah, mungkin sekian pembahasan saya terkait metode capital budgeting dalam perusahaan, yaitu untuk investasi jangka panjang di akuntansi manajemen tersebut. Mungkin sekian pembahasan saya terkait materi ini. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.